Beberapa hari lalu netizen dihebohkan dengan konten penyiksaan monyet dan pelakunya telah ditangkap dengan motif ekonomi. Berdasarkan data Asia for Animal Coalition, Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara penghasil konten penyiksa binatang terbanyak di dunia. Animal Defender Indonesia menilai ringannya hukuman bagi para pelaku menjadi indikator utamanya. Simak laporan khas redaksi berikut ini. Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan viralnya ulah seorang pria asal Bengkulu Utara berinisial DR. Pria ini melakukan aksi penyembelihan kucing yang sedang hamil dan diunggah ke media sosial. Saya sempat mendapatkan beberapa potongan gambar mengenai aksi yang kemudian dilakukan oleh pelaku. Ketika melihatnya saya cukup kaget, kemudian juga marah mengenai apa yang kemudian sudah dilakukan. Kasus ini tergolong kasus hukum karena saat ini pelakunya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan ternyata kasus serupa juga terjadi di kawasan Tasikmalaya, Jawa Barat yang melakukan aksi kekerasan terhadap bayi monyet. Dan saat ini 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka pula. Tersangka berinisial AY dan I, keduanya merupakan warga Cikatomas dan Salopa, Tasikmalaya, Jawa Barat. Menurut polisi, tersangka menyiksa bayi monyet dengan sadis, dengan dipukuli, dimutilasi, serta merekamnya menjadi konten untuk dijual. Pelaku mengaku sudah menganiaya 14 ekor bayi monyet selama hampir 1 tahun. Saat ini, polisi masih mendalami motifnya. Pelaku akan dijerat dengan sejumlah pasal dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari tersangka ini kita menjerat dengan pasal-pasal itu tentang perlindungan hewan, ya. Pasal 40 untuk pasal 21 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 90 tentang sumber daya alam dan hayati ekosistem, serta pasal 91 Undang-Undang RI nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan hewan dan kesehatan hewan. Data dari Asia for Animal Coalition mencatat sejak Juli 2020 hingga Agustus 2021 ada 5.480 konten penyiksaan terhadap hewan di dunia. Australia sebanyak 135 konten, Amerika Serikat 296 konten, dan Indonesia menempati posisi pertama dengan 1.626 konten. Doni Herdarutona, Ketua Animal Defenders Indonesia, menyatakan ada satu alasan kuat mengapa Indonesia bisa menempati posisi pertama. Hukum yang masih sangat akomodatif bagi para penyiksa hewan, ya. Hukum kita masih sangat ramah kepada penyiksa hewan. Kenapa? Karena penyiksaan hewan ancaman hukumannya hanya maksimal 9 bulan dan itu nanti jatuhnya tindak pidana ringan dan cuma di hukuman percobaan. Divonis misalnya dituntutan jaksa 3 bulan penjara. Lalu sama hakim dikabulkan sepertiganya, misalnya 1 bulan penjara dengan masa percobaan gitu ya. Jadi orangnya nggak ditahan. Aksi kekerasan terhadap hewan juga disoroti oleh periset Pusat Studi Komunikasi Lingkungan Vkom Universitas Padjadjaran Herlina Agustin. Menurutnya dalam setiap kasus kekerasan pada hewan, pelaku sudah dipastikan mengalami gangguan jiwa. Sebab jika orang normal tidak mungkin melakukan aksi keji dengan menyiksa hewan apalagi merekamnya. Cara dia menyiksa itu juga udah menunjukkan bahwa dia sebetulnya punya gangguan kejiwaan. Kalau beberapa orang menyebutnya psikopat, saya menyebutnya dia punya gangguan kejiwaan. Orang yang menyiksa makhluk lain itu udah pasti ada gangguan kejiwaan gitu ya. Tapi kita harus lihat dulu roots dari atau akar dari penyiksaan ini sebenarnya apa. Yang ketiga adalah konten. Dia melakukan ini demi konten. Ini levelnya sudah pasti di atas gangguan kejiwaan biasa gitu. Dia butuh perhatian. Herlina juga menambahkan selain hukuman pidana yang diberikan kepada para tersangka kekerasan pada hewan, rehabilitasi medik kejiwaan juga harus diberikan kepada para tersangka. Ia juga kembali menegaskan bahwa kekerasan terhadap hewan merupakan sebuah tindakan pidana. Tim Liputan, CNN Indonesia.